pemerintah tadi yang saya sudah sampaikan, termasuk hapus buku, hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi, itu juga nanti kami akan mendampingi. Tentu kajian ada di Danantara, tapi untuk ujungnya ya memang kami yang coba membantu dari kegiatan Danantara. Belum lagi di pengawasan. Kembali tadi saya sampaikan, pengawasan penugasan pemerintah. Jangan sampai nanti bukunya Danantara yang kita harapkan terus memberikan kontribusi, yaitu dividen, buat masa depan bangsa kita sebagai tabungan, karena sumber daya alam kita sendu ada keterbatasan ke depan. Nah, ini juga penugasan yang selama ini sudah berhasil kita jaga. Contoh misalnya hasil diskusi saya dengan Ibu Menkyu didamping Pak Tiko waktu itu dengan Pak Wamen, keuangan, bagaimana yang namanya subsidi kompensasi yang dulunya 2 tahun sekarang jadi 6 bulan, tetapi kita sedang lobby lagi dari Menteri Keuangan yang sudah juga mengokekan untuk subsidi kompensasi ini bisa dibayarkan dengan valuta atau dolar ataupun nanti keputusannya seperti apa. Nah, ini tentu akan menjaga juga performance daripada operasional Danantara ke depan. Jadi memang kita fokus kepada tadi mendampingi Danantara, tetapi juga sebagai regulator kita juga tentu bernegosiasi dengan pihak pemerintah. Ini penugas-penugas ini yang memang menjadi hal. Kebetulan juga kemarin Pak Menteri SDM juga bicara listrik masuk desa, seperti apa ke depan. Ya, kami juga bicara bahwa kebijakan pemerintah seperti apa. Karena memang kan listrik masuk desa ini menjadi prioritas, tetapi ke depan yang namanya penerangan dari solar panel itu menjadi sebuah alternatif ke depan. Jadi tidak perlu lagi kita menyambung semua transmisi ke desa-desa, dan kita tahu ini kita negara kepulauan yang jumlahnya sangat besar. Nah, hal-hal seperti ini yang kita lakukan di tentu pengawasan dan penugasan. Belum lagi tentu bersama Danantara kami juga pasti ya kita menjaga efisiensi, kita bisa lihat apa yang sudah dilakukan. Nah, kita lakukan pengawasan bersama-sama secara menyeluruh di situ. Tentu sebagai pemegang saham seri A tadi saya sampaikan, selain tentu bagaimana untuk Perum, kita terus juga berkoordinasi untuk pengangkatan direksi, komisaris, menyetujui pengusulan agenda RPS dan lain-lainnya. Nah, hal seperti ini kami melihat Kementerian BUMN kita memerlukan pendanaan kurang lebih 604 miliar. Yang tadi kalau kita lihat dari dividennya sendiri di Perum nanti ada dividen. Ya, kita lihat dengan perbaikan Perum kita yakini nanti ada tambahan dividen di situ. Atau 1% yang memang dari Danantara sendiri. Nah, jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara, tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara. Nah, ini yang kita coba bicarakan dengan pihak Kemenkyu, tetapi secara undang-undangnya payung hukumnya kuat, memang sudah di kami itu. Lalu ada satu hal lagi yang kami juga ingin coba tawarkan. Ini juga hasil diskusi dengan Danantara dan Kemenkyu kemarin, bahwa ada catatan besar, yaitu barang milik negara yang tadinya di Kemenkyu sekarang kan sudah di Danantara. Nah, ini transfer daripada asetnya harus kita dorong percepatan. Apalagi dari Danantara sendiri kemarin sudah dapat kepercayaan partnership dari banyak negara, dari Saudi, dari Qatar, dari China, dari Rusia, untuk create value yang lebih. Nah, ini pasti ada aset. Jangan sampai nanti ada investasi, masih ada approval yang mengganjal membutuhkan waktu 6 bulan bahkan 4 tahun, yang akhirnya nanti investasi akan terhambat. Kita tahu Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan hampir ke depan itu 6% lebih. Artinya perlu ada investasi kurang lebih 7.500 triliun totalnya. Ya, memang itu bukan semua di Danantara, tetapi dari valuasi aset Danantara, jangan sampai barang milik negara ini menjadi hambatan untuk investasi. Karena memang secara payungnya memang sudah ada di Danantara. Nah, ini yang memang kita juga sedang bicara dengan Ibu Kemenkyu. Beliau prinsipnya terbuka, tinggal kita coba jajakin hal-hal tersebut. Dan juga kami melihat ada juga
barang milik negara yang memang tidak dimiliki semua KL. Ini ada, tapi saya nggak boleh paparin, mohon maaf, mungkin nanti tertutup saja. Karena dari hasil deteksi kami, ada barang milik negara yang tidak punya dimiliki oleh KL, ataupun KL tidak mau memiliki barang ini. Karena mungkin kasus sengketa, kasus halang lain-lainnya. Nah ini menurut kami sayang. Nah ini kami mengharap ya sesuai dengan ada undang-undangnya, ini kita bisa juga kami di BUMN bisa memaksimalkan BUMN ini yang memang selama ini belum bisa dimaksimalkan ya. Nanti tapi saya tidak bisa terbuka karena ini masih ini, cuma nanti saya laporkan secara tertutup kepada pimpinan dan wakil rakyat. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa pendanaan dari dividen 1% kita tidak akan gunakan semua. Kita akan gunakan sebagian, lalu sebagian besar tentu kita akan berikan lagi kembali kepada negara. Seperti tentu apa yang kita sudah lakukan selama ini. Itu yang kita mau lakukan. Tentu untuk hal-hal lainnya, kalau historis anggaran, saya rasa tadi kita pernah mencapai di angka 308 miliar. Dan kalau kita lihat dividennya meningkat. Nah, kami berharap tadi dengan kita punya stabilitas anggaran yang bisa mencerminkan kinerja kami, ini kita juga bisa memaksimalkan. Jadi kita yakin anggaran yang terserap dengan dividen yang kita berikan nanti ke depan, ini masih nanti bisa 0-0 lagi, bahkan lebih lagi daripada anggaran yang ini. Nah, ini kita harapkan kesempatan ini yang diberikan kepada kami. Dan dari pihak kami dan Nusantara sudah ada pembicaraan, dari Kementerian BUMN sudah juga berbicara dengan Kemenq. Tone-nya positif karena kami tahu kita coba mendorong pendapatan negara di kondisi yang seperti ini. Dan insya Allah kembali kami dari Kementerian BUMN coba berupaya meningkatkan kinerja yang kita bisa dapatkan baik dari pengelolaan Perum, apapun tadi barang milik negara yang kita jaga, ataupun nanti peningkatan dividen-dividen dari sisi lain. Dan tentu insya Allah tadi pengawasan untuk lebih efisien, pengawasan ini juga lebih tadi tepat sasaran dalam penugasan, sekalian juga menjaga dari kesehatan BUMN tersebut. Ini yang kita harapkan mendapat dukungan penuh dari Komisi 6. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Singkat, padat. Uangnya juga nggak banyak sih ya. Iya, singkat, ya singkat, padat dan berisi, isi semua. 1% punya. Baik, Pak Menteri, ini ada ajuan usulan 604 ya, 604 miliar. Sebenarnya dari dividen yang 1%, kita mengalokasikan sebagian buat kami, nanti sebagian akan dividenkan kepada negara. Nah, tapi tunggu dari hasil kajian di Danantara, karena Danantara sendiri sedang konsolidasi Ibu, jadi kita juga tunggu waktunya. Paham. Karena holding operation baru terbentuk, holding investasi sekarang dalam proses pembentukan, jadi gitu. Karena hak dividen 1%-nya clear and loud itu di kami. Justru sebagian kita berikan kepada negara. Jadi misalnya kalau dividen dari Pak Doni saya belum tahu, nanti keputusannya misalnya 900, ya kita ada 600, 300-nya ke negara. Tetapi nanti Perum, saya yakin ke depan ada dividen juga. Ya, kita proyeksi mungkin dari Perum bisa 200, 300, kita akan kasihkan negara juga. Jadi tadi yang saya bilang, saya confidence angka 600 ini nanti 0 gitu. Jadi bukannya kita pemborosan. Ya, karena kita ini kan memberikan kontribusi kepada negara, belum lagi tadi menjaga penugasan-penugasan yang kita harus memastikan penugasan baik, tapi tidak menekan performance daripada tentu Danantara. Itu. Ya, artinya kan 604 itu tidak ngambil dari uang
keuangan negara kan. Ya, Jadi Ibu, dividen yang memang 1% itu Iya. tadi. Hitungannya tapi ini kan angkanya dari Pak Menteri. Ya, Hitungannya dari 1% kan belum ketemu Ini ya. Pak lagi Dodi belum ketemu ya. Berapanya belum ketemu. Ya, maksudnya 604 itu berapa persen dari 1% itu gitu loh. Pertanyaan. Belum ya.